Kali ini akan kita bedah apa yang sebenarnya terjadi dengan Real Madrid anjing. Seakan-akan Santiago Bernabeu ini berubah jadi ini ya, area MMA anjing. Banyak sekali pertikaian yang terjadi, baik itu antara pemain dan pelatih, pelatih dan juga staff dan juga pemainnya. Nah, kali ini kita bacakan dulu beritanya supaya ini valid ya. Breaking news, situasi internal Real Madrid mulai memanas. Beberapa pemain dikabarkan merasa sikap Kylian Mbappe belakangan ini terlalu individualistis ya. Ia juga dinilai mendapat terlalu banyak perlakuan khusus di dalam tim ini. Tak hanya itu, Mbappe disebut sempat menunjukkan sikap kurang menghargai staf saat sesi latihan. Bahkan datang terlambat hingga 40 menit dalam acara makan bersama dengan tim. Akibatnya hubungan dengan rekan-rekan setim mulai merenggang dan ia kini disebut makin terisolasi di ruang ganti gitu ya. Saat ini kedekatannya hanya terlihat dengan para pemain asal Prancis di skuad ya. Situasi ini jelas jadi sorotan dan bisa bertambah besar pada keharmonisan tim itu sendiri. Wah, jadi ini ibaratnya seperti konflik yang terjadi menumpuk ya, dan semakin lama snowballing semakin menjadi masalah yang tidak bisa dianggap kecil lagi ya kan. Ibaratnya seperti yang kita tahu, keharmonisan antara Kylian Mbappe dan juga Vinicius dan juga rekan-rekan yang lainnya itu benar-benar udah pecah jauh ya, tetapi masih bisa diredam. Dan kali ini karena sudah menyinggung ke staf kepelatihan gitu kan. Jadi mungkin dari sisi staf kepelatihan juga merasa bahwa wah, ini udah terlalu keterlaluan banget perilaku dari Kylian Mbappe. Bahkan hanya masalah sepele di sesi latihan, Mbappe langsung marah-marah ya. Jadi kejadiannya itu di momen latihan itu kan ada staf kepelatihan yang menjadi sebagai wasit gitu, berperan sebagai wasit di sesi latihan. Di mana waktu itu ya posisi Mbappe itu offset. Di latihan ibaratnya nggak terima dikatakan offset, ribut ini tuh ngapain ya kan ibaratnya kan. Kalau di pertandingan sesungguhnya ya it's okay, ini di latihan. Lu di latihan menang 10-0 juga ya tetap latihan ya, bukan pertandingan gitu kan. Jadi apa yang harus diributkan itu mungkin ego dari Kylian Mbappe, karena memang benar ya, yang salah dari Kylian Mbappe itu dia ingin menguasai segalanya ya, bukan hanya permainan ketika berlaga tetapi di semua aspek gitu. Baik itu di membuat kebijakan-kebijakan, baik itu cara dia memilah-milih pemain. Jadi Mbappe ini ingin mendapatkan treatment atau perlakuan yang pernah ia dapat ketika membela PSG dulu gitu kan. Karena se-overpower itu Mbappe di PSG, bahkan transfer pemain Mbappe yang nentuin juga, sampai starting line up juga Mbappe itu bisa ikut campur ketika dia masih di PSG, sehingga mungkin ya Mbappe itu berpikir dia bisa melakukan hal yang sama ketika bermain untuk Real Madrid. Tetapi seperti yang kita tahu, culture atau budaya di Real Madrid itu sendiri itu ya tidak pernah ada pemain yang lebih besar daripada klub ya kan. Bahkan sekelas Cristiano Ronaldo aja ngambek dikit, tantrum dikit, itu dilepas tanpa perpisahan guys, tanpa farewell ya. Ketika Ronaldo meninggalkan Madrid langsung pindah ke Juve, itu tidak diberikan seremonial perpisahan yang layak gitu kan. Bahkan waktu itu Lionel Messi kan masih ada seremonial farewell gitu kan. Jadi ketika dia pamit ya bener-bener ada pamitnya gitu kan. Kalau Ronaldo kan tidak, kayak sepenting apa sih Ronaldo, nggak penting itu kan. Bahkannya terbukti setelah Ronaldo hengkang dari Real Madrid, Real Madrid tetap juara UCL ya kan, ibaratnya kan. Jadi tidak pengaruh, apalagi ini sekelas Kylian Mbappe ya. Dan ironisnya kita membahas lebih dalam lagi tentang Kylian Mbappe nih guys. Jadi Madrid itu kan sudah 5 tahun ya berusaha untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG, meskipun dari PSG sendiri mematok harga yang nggak masuk akal supaya bintang mereka itu tidak pergi ke Real Madrid kan. Sehingga plot twistnya adalah ya Real Madrid mendapatkan Kylian Mbappe secara gratis akhirnya ya. Tetapi itu justru menjadi sebuah petaka tersendiri sih bagi Real Madrid. Dan ada statement yang menarik dari Joan Laporta ketika Real Madrid berhasil mendatangkan Mbappe ya. Ya mungkin ini sinisme dari rival, tetapi kali ini terbukti omongan dari Laporta. Waktu itu kan ada jurnalis yang menanyakan ke Laporta, gimana nih pendapat Laporta gitu kan tentang akhirnya Mbappe lebih memilih ke Real Madrid. Jawaban dari Laporta adalah, ya saya tidak iri sama sekali, bahkan saya ikut senang karena
Kylian Mbappe ini akan menghancurkan keharmonisan ruang ganti. Itu ucapan Laporta. Dan waktu itu semua orang itu menganggap remeh gitu ya. Alah itu mah karena lu nggak berhasil datengin Mbappe aja kan. Ya termasuk gue sendiri berpikir hal serupa. Waktu itu ya di awal statement itu dikatakan oleh Laporta. Tetapi makin kesini anjing ternyata terbukti ya. Bahkan kehadiran Mbappe itu kan membuat Real Madrid, klub besar seperti Real Madrid itu back to back ya, 0 trofi anjing. Ini udah setara Getafe ya. Real Madrid adanya Kylian Mbappe itu udah setara Getafe anjing, nggak dapat trofi sama sekali kan. Ini bener-bener miris banget ya. Dan dengan bukan hanya hal tersebut, karena secara performa permainan sepak bolanya ya bisa dibilang Kylian Mbappe tetap bagus ya, karena dia masih memiliki kontribusi gol terbanyak di skuad Real Madrid itu sendiri. Tetapi mungkin pertama dari attitude dia di dalam kubu internalnya yang tidak disukai, lalu banyak gestur di luar lapangan juga yang membuat para Madridista ini geram ya. Seperti ada dibanding-bandingkan kembali nih guys. Jadi yang disorot media adalah kenapa kok lu tuh lagi cedera gitu ya, kenapa kok memutuskan jalan-jalan ke Italia sama pacarnya, sama kekasihnya. Sebelumnya juga pengen operasi waktu leg pertama Real Madrid melawan Manchester City. Itu kan Mbappe dengan dalih pengen dioperasinya di Paris karena dia punya dokter kenalan di sana gitu kan. Dan akhirnya ya disorot lagi, pacaran lagi. Jadi ketika tim sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan at least bisa memenangkan satu gelar ya, kala itu kan masih punya chance ya. Bahkan waktu itu Real Madrid sempat memuncaki klasemen La Liga ya, meskipun cuma 3 hari gitu kan, yang kemudian disalib lagi oleh Barcelona. Tetapi kala itu Madrid masih memiliki kesempatan memenangkan 2 gelar, at least 2 gelar lah, yaitu La Liga dan juga UCL. Tetapi Mbappe ini kayak tidak memiliki apa ya, daya juang atau memberikan semangat kepada tim gitu kan, malah sibuk sendiri ke Paris sama pacarnya, ke Italia juga sama pacarnya. Jadi Madridistanya nih yang mulai geram, sehingga baru-baru ini muncullah sebuah petisi. Petisi ini menyatakan bahwa fans Real Madrid atau supporter Real Madrid ingin Mbappe itu dijual ya, atau out lah gitu. Pokoknya gimana caranya Mbappe itu harus out di musim depan gitu kan. Dan petisi ini sampai sekarang itu sudah nyampe 12 sampai 20 juta petisi ya, meskipun petisi ini auto klik ya. Jadi petisi ini satu orang bisa ngeklik berapa kali pun gitu kan. Tetapi ya angkanya udah gede banget anjing, 20 juta, 20 juta vote gitu kan. Petisi untuk Mbappe out ini kan. Ini bener-bener serius ya, karena kalau dulu kita melihat Vinicius itu diperlakukan kurang baik sama Madridista, sekedar dibu doang ya, sekedar di gitu doang gitu kan, tidak ada petisi-petisi segala macam. Tapi kalau untuk kasusnya Kylian Mbappe ini udah ekstrim ya. Ini adalah suara dari para supporter Real Madrid itu sendiri, dan ini juga menjadi ancaman untuk Florentino Perez sendiri, karena kali ini Florentino Perez itu kebijakannya akan diuji ya, bagaimana dia akan mempertahankan Mbappe atau mendengarkan para supporter dan memilih untuk menjual Kylian Mbappe gitu kan. Dan ini juga mungkin menjadi alternatif pemilihan dari the next pelatihnya ya, karena terbukti Arbeloa itu bener-bener, siapa sih Arbeloa anjing? Arbeloa itu lebih ke guru penjas ya, dia tidak punya nama besar untuk menaklukkan ruang ganti Real Madrid gitu kan. Ya mungkin ini bener ya alasan yang paling tepat. Jadi kejadian kisruh di skuad Real Madrid ini membuktikan bahwa Xabi Alonso meninggalkan Madrid itu di waktu yang tepat sebelum Madrid benar-benar hancur porak-poranda ya kan. Sampai ibaratnya statement dari Real Madrid yang paling terkenal adalah, saya tidak tahu kalau saya ke Madrid itu untuk melatih anak-anak ya. Itu statement paling legendaris kayaknya nanti untuk nanti-nantinya ya, akan valid statement dari Xabi Alonso ya. Dan ibaratnya sampai akhirnya ya Kylian Mbappe itu terisolasi dari pemain lain. Jadi pemain-pemain yang lain itu lebih ke agak menjauhi Kylian Mbappe gitu kan. Sampai yang mirisnya itu yang nemenin Mbappe cuman teman-temannya di timnas Prancis ya, seperti Tchouaméni dan juga Camavinga gitu kan. Ini benar-benar anjing, konfliknya kok sampai segitunya ya. Dan tidak sampai di situ konflik di Real Madrid, karena memang Santiago Bernabeu sudah berubah ya menjadi arena MMA gitu kan. Dan ada kabar yang mengejutkan lagi datang dari Tchouaméni yang gelut sama Valverde ya nih. Jadi ini valid ya, ini sabda dari Fabrizio Romano di mana mengatakan
Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde dikabarkan terlibat pertengkaran saat latihan hari ini. Menurut laporan Marca, dua pemain tersebut hampir terlibat baku hantam secara fisik dan situasinya semakin memanas di ruang ganti. Ungkap laporan media tersebut ya. Ini menjadi kasus kedua di ruang ganti Real Madrid setelah sebelumnya terjadi adu argumen panas antara Carreras dan juga Rudiger anjing. Jadi kalau kalian ngelihat videonya ya, ada Rudiger nampar Carreras. Terus ada lagi Tchouameni gelut sama Fede Valverde. Jadi ibaratnya dari yang konfliknya Mbappe udah menjalar ke semua orang. Ya mungkin ya di dalam ruang ganti Madrid itu ada kubu-kubuan. Kubu yang membela Mbappe, kubu yang membela manajemen, kubu yang membela Vinicius, Bellingham. Semuanya itu carut marut gitu kan. Udah tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tim Real Madrid ini guys. Jadi ini bener-bener parah banget ya. Kayaknya sampai ada argumen yang menarik dari coach Justin ya. Karena ada yang bilang, ya tenang aja datengin Mourinho nanti juga selesai semua. Dan coach Justin ini argumennya kali ini gue sangat setuju sama beliau guys. Jadi ibaratnya jangan disamakan era Jose Mourinho 2010 sama sekarang di Real Madrid. Meskipun dengan orang yang sama yaitu Jose Mourinho ya. Kalau dulu pemain-pemain dulu itu kan pemain-pemain milenial ya, pemain-pemainnya kayak generasinya Ronaldo itu secara etika masih punya sopan santun anjing. Secara etika tuh masih memandang pelatih sebagai sosok yang harus dihargai, dihormati gitu kan. Sosok orang tua lah gitu kan. Sehingga ya sehebat apapun Ronaldo ditunjuk-tunjuk sama Mourinho ya nurut aja. Tetapi kalau kali ini pemain problematiknya itu pemain-pemain mentalitas Genji ini ibaratnya dibabakan dibandingkan sama Garnacho ya. Ini jangankan Mbappe yang udah menang Piala Dunia apa segala macam sukses di PSG ya. Garnacho yang nggak punya apa-apa aja itu diatur susah nih. Apalagi orang-orang yang ada di Real Madrid yang egonya udah setinggi langit kan. Ya kali ini valid ya. Bahkan Jose Mourinho juga kayaknya nggak bisa menangani ruang ganti Real Madrid saat ini. Keputusan terbijak itu ya apa yang dipikirkan oleh fans, oleh supporter Real Madrid ya, oleh Madridista, yaitu jual Mbappe. Karena fakta dan data membuktikan 6 pertandingan terakhir tanpa Mbappe itu menang semua. Menangnya bukan kaleng-kaleng ya. 3 pertandingan diantaranya itu melawan 2 kali Manchester City dan 1 kalinya Atletico Madrid. Itu kan pertandingan big match ya, menang tanpa Mbappe. Dan ketika ada Mbappe 6 pertandingan itu cuman menang 1 kali ya nih. Itu pun melawan klub papan bawah La Liga ya. Ini benar-benar sebuah bukti bahwa ya Mbappe itu udah kehilangan posisinya, Mbappe itu udah kehilangan powernya di Real Madrid. Jadi pemain itu memiliki power ketika kehadiran dia itu vital banget bagi klub, sehingga kalau dia cabut ya klub itu akan goyah gitu kan. Tetapi kalau kondisi Mbappe sekarang itu terbalik, kehadiran Mbappe justru membuat Real Madrid itu kacau ya. Real Madrid itu morat-marit secara permainan, secara gameplaynya gitu kan, sehingga harapannya ya tanpa Kylian Mbappe kita jadi lebih baik gitu kan. Nah itu kekalahan telak Kylian Mbappe adalah di situ. Dia tidak berusaha untuk menjaga bagaimana Real Madrid itu bergantung kepada dirinya, sehingga dirinya akan berkuasa gitu kan. Ini dia tidak memberikan trofi apapun, dia tidak memberikan kesuksesan di Real Madrid, tetapi ingin diktator ya, tetapi ingin otoriter gitu kan. Ya nggak masuk anjing. Sehingga wacana untuk Mbappe dijual, pertanyaan selanjutnya adalah siapa klub yang mau ngebeli Kylian Mbappe? Meskipun ada beberapa rumor ya, salah satunya yang menarik itu ya di klub-klub IPL, karena yang punya duit ya IPL ya. Dari La Liga ke klub ke liga lain itu udah pasti penurunan karir anjing. Jadi bayangin Kylian Mbappe main di Chelsea, itu ya siapa yang bakal nyebut nama Kylian Mbappe lagi kan? Jangan-jangan Kylian Mbappe levelnya udah turun drastis sama kayak levelnya Garnacho nih. Lu bayangin, tapi kalau menurut gue mah plot twistnya ya, Mbappe itu akan dipecat gitu kan, akan dikeluarin. Nah, Tchouameni ribut sama Fede Valverde itu ya mungkin karena hal serupa ya, karena masalah yang sama yang menyangkut paut dengan Kylian Mbappe. Jadi kalau Mbappe out, ya geng Prancis ini juga pasti out semua. Apalagi Camavinga memang sudah dilego. Bahkan Camavinga performanya musim ini yang buruk ya, dicoret dari timnas Prancis anjir ibaratnya kan.
Dan Tchouaméni juga, ini bener-bener era transisi lah ibaratnya, nanti pemain Prancis itu udah bakal cabut semua dan itu juga membesarkan spekulasi bahwa Deschamps tidak akan melatih Real Madrid ya, karena Real Madrid itu paling masuk akal yang keluarin semua pemain Prancis gitu kan. Dan mungkin nanti skema buyback para pemain muda itu akan menjadi solusi guys. Jadi ini menurut pandangan gue pribadi ya. Florentino Perez akan memilih untuk setuju kepada argumentasi Madridista di mana Mbappe out. Kalau Mbappe out, Tchouaméni dan juga Camavinga juga out. Lalu mendatangkan pelatih di mana si pelatih ini bisa memberikan jaminan bahwa dia akan mampu merestrukturisasi ulang skuad Real Madrid untuk menjadi lebih baik dan akan terjadi perombakan besar-besaran. Jadi semua pihak yang pernah terlibat ya, seperti Rudiger yang gelut juga mungkin bisa terancam out, Carreras juga mungkin bisa terancam out, Ceballos juga bisa out juga. Jadi akan nanti memanfaatkan pemain muda, pembelian baru dan pemain yang tidak terlalu problematik ya, mungkin udah waktunya ya Arda Güler, ada Jude Bellingham yang benar-benar akan menjadi pondasi. Bahkan kalau menurut gue, jangan-jangan Mas Tantuono itu tidak jadi di loan guys, karena memang kekosongan posisi ya bisa jadi starter ya. Apalagi nanti pemain-pemain muda, meskipun ya kalau sampai musim depan nol trofi lagi, setidaknya ini adalah waktu yang tepat untuk Real Madrid membangun ulang kembali pondasi skuad mereka ya. Jangan sampai problem ini berlarut-larut menjadi api yang semakin besar yang akhirnya ya menjadi bahan jokes ya. Dan pihak yang paling diuntungkan dari situasi Madrid saat ini adalah ya FC Barcelona nih. Pasti Laporta itu ketawa-ketawa puas ya melihat skuad Real Madrid saat ini ya kan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang perselisihan yang terjadi di kubu Real Madrid? Kalau menurut gue mah ini agak memalukan ya. Masa? Nah, ini lu penasaran nggak kenapa konflik internal bisa bocor di media? Gue juga penasaran, apa ini cuman goreng-gorengan media doang gitu kan. Tetapi ternyata ada satu pemain Real Madrid yang membocorkan semuanya anjing ke media, menjual berita ke media, yaitu disinyalir yang membocorkannya adalah Ceballos. Dan Ceballos ini bener-bener plot twist banget ya. Jadi kayak memanfaatkan, wah ini ibaratnya diam-diam memantau langsung bocorin. Ya makanya gue juga bingung kok Fabrizio Romano tahu Rudiger gelut sama ini Tchouaméni gelut sama Valverde ini dari mana ini? Dan ternyata ya ada cepu di dalam skuad itu sendiri ya. Ini benar-benar absolutely chaos ya dari Santiago Bernabeu ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Gue pengen tanya pertanyaan yang sederhana saja. Menurut kalian Mbappe stay atau out? Itu aja guys. Coba dong drop opini kalian di kolom komentar.